Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita pada pagi hari yang indah ini, betapa hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita pujikan pujian di awal. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yesus, ku tahu hidupku berharga
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapa, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali bertemu di dalam doa pagi secara online gereja kita GKI Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama di hari yang baik ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, ayat yang sampai dengan yang ke-19. Amsal pasal 16 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amin. Puji Tuhan. Penulis kitab Amsal, Raja Salomo, memiliki hikmat yang luar biasa yang dibagikan bagi setiap kita dan berlaku sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin berhikmat, ingin memiliki kecerdasan kepandaian yang luar biasa, saya anjurkan untuk setiap hari Bapak Ibu selain membaca pokok-pokok ayat Alkitab yang lain, Bapak Ibu juga membaca kitab Amsal setiap hari. Pasal demi pasal, setiap hari berlangsung terus-menerus sampai akhirnya nanti kembali ke pasal satu lagi, kembali lagi. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat marifat yang luar biasa seperti hikmat Salomo kepada setiap kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, satu hikmat yang luar biasa, yaitu apa? Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebenarnya ini adalah sebuah pola kehidupan. Ini adalah sebuah rumus kehidupan. Di mana kalau kita menghadapi yang namanya kehancuran atau menghadapi yang namanya kejatuhan, saya yakin dan percaya sebelum itu pasti ada kecongkakan, pasti ada tinggi hati di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami proses yang namanya hancur dan jatuh. Bapak Ibu Saudara, begitu pula ketika kita tidak pengen hancur, kita tidak pengen jatuh, maka kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Ini sebuah pola kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan melalui Raja Salomo, melalui hambanya yang luar biasa. Seringkali kita tidak sadar dalam hidup kita itu sombong, saudara. Kita itu congkak, kita itu tinggi hati. Kenapa kita bisa tinggi hati? Kita merasa memiliki berbagai hal, kita merasa memiliki berbagai kemampuan, kita merasa memiliki berbagai koneksivitas, ya. Kita merasa memiliki hal-hal yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya selain daripada Tuhan, kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan diri kita mulai berdiri sombong di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau Bapak Ibu Saudara punya teman-teman, punya rekan-rekan, kita belajar dari mereka coba.
kalau mereka mengalami kehancuran, sebelum-sebelumnya pasti ada yang namanya tinggi hati, ada namanya kesombongan di dalam kehidupannya. Sehingga mereka hancur, sehingga mereka dijatuhkan. Bahkan mungkin jatuh sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini kita belajar simpel saja. Pagi ini, kalau Bapak Ibu tidak pengen jatuh, Bapak Ibu tidak pengen hancur dalam segi apapun, dalam segi kesehatanmu, dalam segi keuanganmu, dalam segi pelayananmu, dalam segi keluargamu, jangan engkau congkak, jangan engkau tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, saya pernah punya teman hobi sekali olahraga. Setiap hari olahraga, setiap hari mengisi dengan hal yang positif itu dengan olahraga. Itu hal yang positif, itu hal yang bagus, dan setiap kita harus mengerjakan itu. Tetapi memiliki kesombongan. Kesombongannya apa? Ini loh, aku sudah melakukan olahraga tiap hari, pasti aku sehat. Loh, ini loh, aku sudah mengalami program-program untuk sehat, pasti aku sehat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jatuh di dalam kesehatannya. Memiliki sakit penyakit yang tidak diduga-duga. Jatuh di dalam kesehatannya. Kita diajarkan untuk tidak boleh bermegah sedikit pun. Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang tinggi hati. Kenapa? Karena akan menyaingi Tuhan. Kita ingat, kita tahu Lucifer, raja setan itu, raja iblis itu berusaha meninggikan dirinya serupa dengan Allah, dan itu tidak disenangi Tuhan, sehingga Lucifer dan pengikut-pengikutnya jatuh ke bumi. Kalau kita tidak ingin jatuh, kalau kita tidak ingin hancur di dalam kehidupan kita, hendaklah kita tidak congkak, tidak sombong, tidak tinggi hati di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19 berkata, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Lebih baik kita merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Biarlah setiap kita memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kesombongan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di bagian yang lain, kalau kita rendah hati, kalau kita merendah di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan, kita akan dipromosikan Tuhan, kita akan dibuat naik oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Selalu ada pasangannya, begitu Saudara. Tinggi, rendah, ada pasangannya. Dan setiap kita yang memiliki kerendahan hati, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami kehancuran, kita tidak akan mengalami kejatuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang jatuh, banyak orang yang hancur kehidupannya tidak disadari karena lalai dalam hal yang kecil ini, yaitu apa? Tentang kesombongan. Kesombongan tidak hanya berbicara mengenai kesombongan di luar gereja, tetapi seringkali di dalam gereja pun juga ada kesombongan rohani yang secara tidak langsung dibangun oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Mari belajar untuk rendah hati, saling menghormati, saling merendahkan diri di komunitas yang merendahkan hati, sehingga kita boleh dimuliakan oleh Tuhan. Kita boleh memiliki kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan bagi setiap kami untuk kami memiliki kerendahan hati. Kami tidak sombong, kami tidak congkak Tuhan. Ajar setiap kami Bapa sehingga kami memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu secara khusus berdoa buat setiap jemaat yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.